Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami Juragan CPD. Saya Susanto Sandi. Dan saya Dian. Hari ini kita mau ngebahas tentang ini aja ya. Mumpung lagi musimnya mudik nih, kita bahas aja persiapan pasien CPD untuk mudik. Oke? persiapan CAPD ganti cairan selama perjalanan mudik atau Dan perlengkapannya. traveling. Oke. Oke, lanjut ya. Gimana nih? Sekarang kan lagi musim mudik nih, musim Lebaran. Nah, musim apa pasien CPD juga kan Mau mudik juga kan. Terus ada tips and trick gimana sih cara ganti cairan kalau kita mudik atau bahkan traveling? Yang pertama ya siapin dulu perlengkapannya. Yang pertama kita kan ada prediksi tuh mudik mau berapa hari. Nah itu jangan lupa cairannya Sesuaikan. Kalau 4 hari cairan sesuaikan 4 hari. Dengan konsentrasinya lah disesuaikan ya. Terus yang sering ketinggalan itu mini cap tuh. Mini cap itu sih kecil tapi aduh sangat bermanfaat sekali kan ya untuk kita. Jadi cairan mini cap itu yang utama ya. Terus perlengkapan penunjang lainnya mah cuci tangan jangan lupa. Terus ada beberapa cara nih cara-cara untuk ganti cairan selama kita mudik atau traveling. Caranya yang pertama kita bisa menggunakan ekstraneal ya, itu yang kayaknya lebih mudah, semua bisa, terus lebih simple lah, gak banyak tek-tek bengek lagi di perjalanan. Jadi ekstraneal itu kan bisa dipakai 10-12 jam itu situasi normal. Tapi kalau misalnya kena macet mudik kita sampai 14 jam ya, daripada resiko ganti cairan sembarangan, itu bisa dipakai terus ekstraneal itu. Jadi ekstraneal itu maksimal 12 jam, tapi kalau kondisinya memang ini udah 12 jam tapi 1 jam lagi udah mau sampai nih, ya lanjutin aja lah ya, daripada beresiko kalau ganti cairan sembarangan. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya gini, tetap ganti cairan seperti biasa. Nah tapi kalau ini ada lagi persyaratan sebelum ke situ. Ganti cairan di kendaraan sendiri, di mobil misalnya. Tapi kalau di kereta itu kayaknya tidak memungkinkan ya. Ini untuk khusus yang membawa. Ini yang di kendaraan pribadi lah ya. Yang tapi pertama ada tips and triknya, nggak sembarangan. Pertama, kondisi mobil tuh harus benar-benar dibersihkan dulu lah ya sebelum mudik itu. Sebelum mudik bersihin dulu ya. Terus siapkan air bersih untuk cuci tangan. Biar nanti sebelum belanja tuh kita tetap melakukan cuci tangan dengan air mengalir. Jadi kita bawa air ya di botol lah ya. Botol air kemasan yang pokoknya kira-kira cukup cuci tangan sama sabun cuci tangan. Jadi walaupun gantian di mobil jangan lupa cuci tangan dulu. SOP-nya itu mencuci tangan di air yang mengalir. Jadi SOP-nya itu sama seperti kita ganti cairan di tempat gancar di rumah. Jadi yang ada dipotong nih, mentang-mentang di kendaraan udah lah nggak ada sabun, itu masuk tangan. Nah itu sangat bahaya. Jadi tetap harus menyediakan air dan sabun di kendaraan. Nah itu untuk antisipasi kalau misalnya kita ganti cairannya benar-benar yang jauh ke mana-mana. Tapi sekarang kan banyak rest area, banyak pom bensin, itu pasti ada itu wastafel cuci tangannya. Boleh, tapi tetap kita harus jaga-jaga bawa ya. Kalau mudik kan antri macet, masuk rest area kan susah. Cairannya harus di mobil, kita cuci tangan dulu pakai air mengalir dan sabun. Tetap masker, tetap sanitizer, tetap. Nah nanti pas ganti cairan di mobil itu kita berhenti dulu saat nyambung ya, karena kan nyambung itu cuma berapa detik, tapi kalau kita di mobil takutnya pas goyang apa gejulukan nanti malah kepegang si ujung transfer setnya. Kritisnya ya. Kalau bisa sih ganti area pas di rest area, jadi pas mobil itu berhenti,
penumpang turun semua ya. Yang di dalam Si pasien pasiennya aja. pakai masker, terus yang tadi saat menyambung itu AC dimatikan, kaca tutup. Nah itu mobil kan udah bersih, udah steril, udah bersih lah, udah gak ada orang. Baru kita nyambung. Setelah nyambung, nah boleh AC dinyalain lagi, penumpang naik lagi, lanjutin perjalanan boleh. Itu saat udah habis, setelah nyambung, ngeluarin, terus nanti masukin. Nah pas menutup minicapnya lagi selesai, itu berhenti lagi. Tapi kalau saran dari kita sih baiknya pas berhenti aja ya. Kayak di rest area kan kita setengah jam lah, paling 20 menit sampai 30 menit. Jadi ganti cairan tuh di mobil sendiri sampai selesai lah. Itu baru selesai semua, baru jalan gitu. Itu lebih aman. Udah itu Oke, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga gimana? Kalau yang ketiga, kalau saya itu pasien CAPD RSCM sekarang. Nah di kami itu, di RSCM itu, tim CAPD itu dokter-dokter sama perawat tuh menyarankan kalau misalnya pasien mau ada rencana kegiatan jauh atau meeting atau segala macam yang tidak bisa ditinggalkan untuk gencar dan tidak punya cairan 7,5%, sebaiknya perut itu dikosongin aja dengan teknik pengosongan. Gimana sih cara teknik pengosongan itu? Jadi ini kita gencar biasa, keluarin kayak biasa. Nah nanti kalau yang biasa itu, kalau gencar biasa kita kan masukin cairan 2000 nih, terus dwelling sampai 4 jam. Nah ini enggak, kita hanya masukin air sekitar 300 sampai 500 hanya untuk bantalan di perut aja. Senyamannya pasien ya. Jadi misalnya pasien. Misalnya pasiennya mau pergi ke Arab Saudi lah, lama kan 9,5 jam, 10 sampai 11 jam. 9 jam seperempat lah ya. Nah, terus pasiennya maunya dikosongin aja, gimana caranya? Jadi pas pagi-pagi itu ya, cairan dari perut dikeluarin dulu, habis itu dimasukin cukup 300 atau 500 aja gitu, dan tidak ganti cairan sampai tiba di tujuan. Itu namanya teknik pengosongan. Dan itu belum populer di semua rumah sakit. paling CAPD di rumah sakit. Baru RSCM aja. RSCM sih bisa. RSCM nggak masalah kalau itu dibolehkan dengan alasan kenapa dibolehkan? Ya karena untuk klinis, analoginya itu kayak untuk klinis juga nggak masalah, kayak pasien HD Senin Kamis. Nah HD Senin kan makan minum lagi Selasa Rabu itu mereka nggak ngebuang cairan, nggak ada cuci darah lagi kan, mereka aman-aman aja. Nah CAPD juga nggak masalah kalau untuk dikosongkan hanya untuk 1 hari saja. Itu kalau logikanya ya, kalau menurut kita lah. Tapi kalau tentu tim medis membolehkan seperti itu, tentu udah ada penelitian ilmiahnya, makanya aman. Jadi 3 cara. Ya mungkin ada lagi. Udah itu aja paling yang bisa dilakukan semua pasien CAPD ya. Jadi yang pertama tadi yang paling simpel itu ya pakai ekstraneal. Menggunakan cairan ekstraneal 7,5% yang bisa bertahan kurang lebih 12 jam ya. Itu standarnya. Tapi kalau amannya mepet sampai 14 jam nggak masalah. Yang kedua tadi gancar seperti biasa, seperti mobil, dengan syarat-syarat tertentu ya. SOP harus dijalankan. SOP tetap dijalankan. Kan ini nggak sering-sering, kita hanya untuk kalau ada emergency momen nggak masalah. Yang ketiga ya teknik pengosongan itu. Tapi harus tahu ya, pasien CAPD tahulah kan kalau kosongin. Nah kosongin tuh ada 2 lagi, ada yang benar-benar dikosongin, ada diisi 300 sampai 500. Kalau saya kosongin itu ada isinya 300 sampai 500 tetap kalau saya. Jadi gimana nyamannya, ada pasien yang memang dikosongkan aja dia oke-oke aja nggak masalah. Tapi kalau Pak Susanto sendiri dengan mengisi 300 sampai 500 gitu. Dan nah ini bisa dilakukan bukan hanya mudik ya, terserah untuk yang kuliah, misalnya ada kuliah, ada ujian, yang di kantor ada meeting, ada rapat yang nggak bisa ditinggalkan, terus 7,5 nggak ada, bisa pakai kosongan itu. Yang mau ibadah, yang muslim mau ibadah umroh,
yang jomblo yang mau nikah gitu kan. Kalau banyak yang pas saja pengen dinikahkan. Nah, Jadi nggak dan lagi tengah-tengah ya sesi ganti cairan dulu. Gak usah pakai itu aja yang pakai di setengah dan teknik pengosongan itu. Iya. Biar gak seksi atau kalau gak kebelah itu setengah kan kita seksi tuh tadi kan banyak perutnya. Udah kosongin aja lah biar nyaman nerima tamu. Iya. Itu tips and trick cara berganti cairan kalau kita ada emergency moment atau lagi mudik atau traveling. Nah, semoga informasi yang kita bagi ini bermanfaat. Jangan lupa nih di YouTube saya di. Insya Allah kita praktek ya nanti. Nantilah kalau pas saya sebenarnya sih bisa itu saya praktek itu, cuman belum di syuting aja ya. Nanti kita. Insya Allah next video kita praktek tentang bagaimana sih yang benar ganti cairan di mobil, bagaimana sih teknik pengosongan. Insya Allah kita bakal praktek. Jika informasi kita bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, and share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.